Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi kita Petani Maju Indonesia. Saya mendoakan kita semua pada hari ini berada dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Semua kerjaan dan kegiatan yang kita lakukan berjalan lancar dan sukses, karena kita semua mempunyai semangat dan motivasi yang tinggi untuk selalu melakukan segala sesuatunya untuk yang terbaik. Dalam pertemuan kita kali ini, kita akan menjawab kembali pertanyaan dan permintaan yang ditujukan kepada kami, yaitu bagaimana cara menuntaskan serangan penyakit hawar upih daun, yaitu penyakit busuk pelepah pada tanaman jagung yang termasuk salah satu penyakit penting yang pada akhir-akhir ini menyebar cukup ramai di pertanaman jagung, dan kita cenderung ragu untuk menentukan apakah itu penyakit hawar daun atau hawar upih daun, atau penyakit busuk pelepah, ataukah penyakit busuk batang yang disebabkan oleh cendawan fusarium, ataukah itu penyakit busuk batang yang disebabkan oleh bakteri Erwinia. Menuntaskan serangan penyakit hawar upih daun atau busuk pelepah pada tanaman jagung. Upaya peningkatan produksi tanaman serealia, terutama tanaman jagung, sebagai bahan pangan, pakan ternak, biokimia, kosmetika, dan industri, perlu mendapat perhatian yang lebih besar. Kenyataannya di lapangan, budidaya tanaman jagung dihadapkan pada penyakit tanaman yang membatasi bahkan masih menggagalkan budidaya tanaman jagung di lapangan. Salah satu penyakit penting tanaman jagung, yang biasa menyerang pada musim hujan, dan peralihan musim, adalah yang disebabkan oleh cendawan tular tanah atau soilborne, yaitu Rhizoctonia solani. Penyakit busuk pelepah, atau hawar upih daun yang disebabkan oleh Rhizoctonia solani, merupakan penyakit utama pada tanaman jagung, yang penyebarannya semakin luas, dan saat ini sudah mulai penyebarannya secara signifikan. Di mana petani cenderung keliru untuk membedakan antara penyakit busuk pelepah atau hawar upih daun dengan penyakit busuk batang fusarium dan atau penyakit busuk batang bakteri atau BSR yang disebabkan oleh bakteri Erwinia. Pada varietas rentan, penyakit ini dapat menimbulkan kehilangan hasil yang tinggi. Cendawan patogennya dapat bertahan hidup dalam bentuk sklerotium atau hifa pada sisa-sisa tanaman yang terinfeksi dan di dalam tanah. Cendawan ini sulit dikendalikan karena mempunyai kisaran inang yang luas. Gejala penyakit hawar upih daun atau busuk pelepah pada tanaman jagung. Terdapat di pelepah atau helaian daun berupa bercak atau hawar berwarna agak kemerahan dan berubah menjadi abu-abu. Kemudian bercak meluas yang seringkali diikuti oleh pembentukan sklerotium yang tidak beraturan, mula-mula berwarna putih dan berubah menjadi coklat sehingga tanaman layu atau terjadi pembusukan karena adanya hambatan transportasi unsur hara dan air. Umumnya adanya bentuk bercak yang tidak beraturan, seperti peta, pada pelepah, daun dan kelobot. Bercak ini, berwarna kelabu dengan sisi berwarna coklat, terdapat bintil sklerotia, pada bagian tanaman yang sudah mati. Jika terinfeksi pada awal pertumbuhan, maka tanaman akan mengalami dumping off, atau terjadi pembusukan pada waktu biji mulai berkecambah, sehingga biji tidak tumbuh. Selain itu juga terjadi infeksi pada tangkai dan daun yang mengakibatkan tangkai membusuk, dan berkurangnya luas daun yang akan menghambat proses fotosintesis. Kerusakan tanaman menjalar ke bagian xilem dan floem. Kerusakan terberat terjadi apabila bulir mulai terinfeksi, selain bulir membusuk, kernel berkerut dan kering. Program pencegahan dan pengendalian penyakit hawar upih daun atau busuk pelepah pada tanaman jagung. 1. Pengolahan tanah maksimal, atau maksimum tillage, dan menggunakan kapur dolomit, serta pupuk keandang atau kompos, untuk menaikkan pH tanah, dan memperbaiki tekstur dan struktur tanah. 2. Pemakaian benih bermutu dan unggul, yang tahan atau toleran terhadap penyakit hawar upih, atau penyakit busuk pelepah. 3. Kultur teknis, berupa sanitasi area, dengan membersihkan area dari sisa tanaman, yang berpotensi menjadi inang alternatif patogen. Menjaga area dari genangan air, dengan drainase yang baik. Menggunakan jarak tanam yang renggang, terutama di musim hujan. Serta melakukan rotasi tanaman, atau rotasi varietas, untuk memutuskan siklus hidup. 4. Perlakuan benih, atau seed treatment, yaitu menggunakan pestisida yang digunakan untuk perlakuan benih, dengan fungisida yang dikombinasikan dengan insektisida, khusus untuk perlakuan benih. 5. Pemangkasan daun, yaitu meranggas atau memangkas daun bagian bawah terutama yang berdekatan dengan permukaan tanah sampai di bawah ketiak daun tongkuol.
untuk menghindari penularan yang lebih jauh ke bagian atas tanaman. Selanjutnya, bila serangan cukup parah, gunakan herbisida Gramoxone pada daun dan pelepah yang telah terserang, mulai dari permukaan tanah untuk membakar daun sehingga tidak menular ke daun yang lebih atas. 6. Pengendalian hayati, yaitu menggunakan musuh alami, menggunakan mikroorganisme Trichoderma, Gliocladium, dan atau cendawan vesicula, Arbuscula mycorrhiza. 7. Pengendalian secara kimia, yaitu menggunakan insektisida, dengan sifat sistemik dan kontak, yaitu, misalnya, menggunakan fungisida, Amistartop, Skor, Anvil, Ditan, dan lain-lain. Semoga bermanfaat. Demikianlah penjelasan yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti, dan bisa kita menambah wawasan kita dan menambah kapabilitas kita untuk menyempurnakan proses budidaya tanaman jagung kita sehingga pertumbuhan dan perkembangannya sempurna dan memberikan hasil yang memuaskan, sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan pendapatan yang cukup tinggi. Kiranya cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.